Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rindy Suryo Putranto ingin memaparkan modul ajar dan media ajar. Yang pertama saya perkenalkan atau saya paparkan bagaimana modul ajar yang saya susun. Yang pertama ini adalah cover dari modul ajar saya. Modul ajar kurikulum Merdeka khususnya untuk SMKN atau Ponorogo. Modul ajar kurikulum Merdeka ini mata pelajaran yang saya ampu atau yang saya susun untuk kelas SMA, SMK, dan MA dengan fase F kelas U11 dan 12. Tapi pada kesempatan kali ini saya menyusunnya untuk kelas 12. Untuk bab satunya adalah mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Pembelajaran 1 mencermati informasi tentang tokoh. Pembelajaran kedua adalah mencari informasi dari ensiklopedia. Dan alokasi waktu pertemuan 1 adalah 3 kali 45 menit. Selanjutnya bisa dipelajari sendiri bagaimana kompetensi awalnya sampai CP, KTP, serta elemen-elemennya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila, saran dan prasarana, dan yang kelima, target peserta didik. Keenam, model pembelajaran tatap muka dan alur merdeka. Yang selanjutnya adalah komponen inti. Tujuan kegiatan belajarnya bagaimana? Pemahaman yang bermakna, mulai dari pembelajaran 1 dan 2. Dan yang ketiga, pertanyaan pemantik. Untuk pembelajaran 1 ada 4, dan untuk pembelajaran yang 2 ada 3. Selanjutnya adalah poin D dari kompetensi inti adalah kegiatan pembelajaran. Dan berikut pembelajaran 1 ini semua mulai dari materi yang akan saya paparkan kepada siswa SMK kelas 12 semester 1 pada pertemuan 1 dengan pembelajaran nomor 1, mencermati informasi tentang tokoh. Dan demikian untuk pembelajaran 1 untuk mencari informasi tentang tokoh. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran 2 itu mencari informasi dari ensiklopedia. Jadi siswa diberikan waktu atau diberikan kesempatan untuk mencari atau menggoogling, searching, atau berselancar di dunia maya untuk mencari informasi yang lebih valid atau lebih baru daripada sumber yang saya ambil. Jadi saya memberikan, yang pertama kali saya memberikan materi atau informasi yang pertama dari saya, bagaimana contohnya, bagaimana Khairil Anwar itu, bagaimana Sapardi Djoko Damono itu, dan sebagainya. Nah, lalu untuk pelajaran kedua, setelah saya menyampaikan, anak-anak atau murid yang saya ampu tadi, saya berikan waktu dan kesempatan untuk berselancar dan searching di dunia maya untuk lebih mengetahui dan memperkaya bacaannya. Karena di kurikulum Merdeka ini bukan hanya guru untuk
mempelajari atau menyampaikan materi, tapi juga murid diberikan waktu untuk benar-benar berinteraksi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada refleksi, ada asesmen penilaian, dan ada contoh-contoh bagaimana saya memantik siswa untuk dapat memahami atau dapat merecall materi dalam pembelajaran tersebut. Ini contoh-contoh yang saya berikan kepada anak-anak. Lalu nanti saya akan memberikan pemantik untuk membuat mereka lebih berinteraksi atau minat bacanya semakin tinggi. Dan saya di modul belajar ini, setelah memberi pemantik itu, saya beri kegiatan untuk pengayaan dan remedial. Sekaligus saya berikan lembar kerja peserta didik untuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, kurang lebih sama. Jadi membuat lebih paham dengan cara yang hampir sama. Jadi siswa lebih bisa memahami atau lebih dapat mengingat apa materi yang tadi saya sampaikan dan apa yang mereka dapatkan dari dunia maya tadi. Nah, seperti itu modul ajar saya. Next, ke video selanjutnya, bagaimana saya mengimplementasikan modul ajar ini ke media ajar yang saya buat. Oke, selanjutnya ini adalah media belajar yang saya buat. Media belajar yang saya buat adalah media belajar yang sangat simpel, yang saya namai papan misteri atau PAMIS. Cara bermainnya adalah atau cara penggunaannya untuk memaparkan atau bermain dengan anak-anak atau siswa yang saya ampu. Yang pertama, saya akan buat beberapa kelompok dari seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Tunjuk perwakilan kelompok untuk maju dan memilih nomor yang telah saya sediakan di papan misteri, dan ambillah dan dibuka di setiap kelompoknya. Lalu 2, jika berisi pertanyaan, maka siswa beserta kelompoknya menjawab sesuai pemahaman dan pengetahuannya dari hasil memahami sekaligus membaca materi yang telah dijelaskan maupun dicari tadi. Jika berisi pernyataan atau sebuah definisi, siswa diminta untuk menebak apakah pernyataan atau definisi tersebut benar atau salah. Jika salah, mereka harus membenarkan sesuai dengan materi tadi. Jika benar, mereka diminta untuk memaparkan di depan kelas atau di depan teman-temannya dengan pemahamannya sendiri. Lalu yang ketiga, siswa diminta untuk merangkum hasil seluruh kelompok, entah itu menjawab pertanyaan ataukah membenarkan atau menyalahkan sebuah pernyataan maupun mendefinisikan sebuah jawabannya tadi. Mereka harus memiliki rangkuman dan nantinya dikumpulkan
di Google Classroom yang saya buat. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk mencari atau mencari ataupun membaca buku atau sumber lainnya untuk lebih mengenali tokoh-tokoh sastra lainnya seperti Chairul Anwar dan lain-lain, dan diminta untuk membuat PPT hasil rangkuman membacanya tadi, entah itu dari sumber buku fisik, e-book, Exlopedia, maupun dari bacaan dari web-web lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.